Ben, ada nggak sih yang kayak gini-gini selain selain Chuck gitu, yang lain-lain ada nggak sih? Ada, kalau saya lihat, kalau ini kita melihat secara teknikal ya, secara teknikal RMKE ya, RMKE kalau teman-teman boleh lihat, itu bullish flag ya, bullish flag seperti itu ya, teman-teman bisa cek ya, analisa lagi seperti itu. RMKE juga menarik, lalu saya masih melihat ABA ya, ABA menarik seperti itu. Kemudian sempat saya kemarin mention di bersama kumparan ya waktu itu tuh ada MPPA ya, MPPA juga masih menarik, cuman ya kembali kita harus begini, entry-nya itu pastikan teman-teman mengerti di mana titik supportnya ya, tujuannya apa, meminimalkan resiko ya, meminimalkan resiko. Jadi misalnya sebuah saham itu bergerak breakout ya, misalnya CAC ini kan di 199.200 ya, area resist ya, seperti itu. Kita nggak ngerti apakah Senin akan breakout, tapi misalnya besok Senin breakout dan teman-teman berniat mengejar ya, teman-teman harus membatasi resiko ya, Hmm. dalam arti jangan sampai apa ya, teman-teman ini FOMO aja tapi nggak ngerti batasan resikonya, sehingga kalau sampai ada guyur-guyuran atau ada aksi seller ya seperti Mhm. itu ya, nanti kalau saya baca di forum-forum itu lucu-lucu. Jadi kalau kalau ada sebuah saham naik ya, nanti akan ada orang yang dipuji-puji seperti itu ya. Kalau ada saham yang diguyur ya, turun kemarin ya, beberapa teman malah dihujat ya kan, seperti itu kan ya. Jadi itu Iya, iya. hal yang menurut saya tidak dewasa ya. Karena ketika sahamnya naik, kita yang dipuji-puji itu nggak pernah dapat angpau ya. Tapi kalau sampai turun ya, ada yang disumpah-sumpahin supaya mati sekalian, kemarin ada, saya sampai ketawa. Jadi aduh ya sudahlah, itulah keajaiban netizen ya begitu. Iya, 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 oke. Tapi jadi makin seru lah ya, Om Ben ya. Marketnya jadi makin rame. Oke, Om Ben, ini ada yang nanya nih dari para cuan troopers kita. Oke, ini kayaknya bagus jadi pertanyaan pembuka dari para cuan troopers. Yang pertama dari Melissa Luis. Om Ben, gimana cara screening saham ARA? Waduh, ini saya tahu nih, Melisa Lewis ini bandar tapi kok nanya begini nih, gimana ini? Mau curi ilmu, Ini Om mau Ben. ngerjain nih, mau ngerjain. Kalau saya begini ya, prinsip saya ini, saya tidak pernah mencari saham arah ya, dalam arti karena apa ya? Eh, kita nggak ngerti ya bakal arah atau enggak. Ya tadi yang saya lihat adalah ketika sebuah saham itu sedang diakumulasi secara masif dan konsisten, kemudian membentuk pattern-pattern yang mungkin bullish pattern yang menarik ya, seperti itu ya. Kemudian apa ya? Ada yang terus menjaga harganya. Nah, itu kita wajib melihatnya ya, apakah memang terjadi akumulasi, apakah memang ada yang buang barang atau enggak, atau memang ini sedang fase-fase untuk dia memang breakout. Nah, ini yang layak kita pantau. Soal arah atau enggaknya itu menurut saya itu adalah bonus ya, karena kalau kita mengejar saham yang arah, akibatnya apa? Kita akan mengabaikan faktor-faktor resiko ya. Jadi, dan memang jujur aja saya nggak ngerti bagaimana cara screening saham arah itu, saya nggak pernah ngerti ya kan begitu kan, karena ya kalau mau arah sebenarnya gampang ya. Ini Melisa dengan resourcesnya HK aja sampai pucuk ya, pasti arah sahamnya. Jadi tinggal bilang saham A besok saya mau HK, nah dia HK sampai pucuk ya, itu bakal arah ya, karena memang Melisa punya kemampuan seperti itu. Nah cuman kan kita sebagai retail ini kan nggak bisa ya, nggak bisa mengandalkan seperti itu, karena tentu saja market kan ada penjual dan pembelinya ya. Jadi saya lebih suka melihat di mana ada akumulasi yang masif dan konsisten itu ya, seperti itu sih. Oke. Menarik, menarik ini Om Ben. Jadi kalau misalnya dibilang ARA, Om Ben juga bilang ARA, ada 5 lah ya yang bilang ARA, boleh lah di HK nih. Cuan Troopers enggak ya, baca. Cuan Troopers. Oke, ini ada pertanyaan juga dari ini nih. Yang selanjutnya dari Cuan Troopers kita, Zero Hand. Saham Temas dan Friend gimana ya pandangan Om Ben? Ini agak berbeda dari saham-saham yang tadi Om Ben sempat bilang, kan ada Cak dan kawan-kawannya. Ini Temas dan Friend. Jadi beda universe nih kayaknya nih Om Ben. Beda universe ya. Iya. Kalau saya lihat Friend ini menarik ya. Friend ini menarik karena dia berhasil keluar dari zona sideways-nya lagi ya. Cuman memang belum bisa menembus di area ini ya, area 8988 ini belum belum bisa tembus. Tapi at least ketika dia berhasil sideways di atas 85 ya, ini Friend ini masih ada potensi ya ke atasnya. Cuman ingat ya, area 8990 adalah area resist. Kita nggak ngerti apakah dia berhasil break atau enggak ya. Jadi di sini adalah fase konsolidasi lagi ya. Sebenarnya di mana
menurut saya ya area beli friend itu di 8381 itu area beli yang ideal ya. Di area bawah area supportnya itu ya ketika kemarin ya ada koreksi-koreksi balik ke 82 di minggu lalu ya. Minggu lalu 82 closingnya kemudian masih sampai hari apa ini? Hari Selasa lah di 82 83 mondar-mandir di situ itu adalah area beli ya. Kalau sekarang sih memang masih menarik cuman hati-hati aja dengan resist ya. Dengan resist di atasnya ini karena udah deket banget ya. Sedangkan kalau saham Temas ini saham ini likuiditasnya kecil ya. Temas ini likuiditasnya kecil dan memang saham dengan likuiditas yang semakin kecil ya berarti saham ini semakin volatile ya. Makanya kan hari ini kan kita kita lihat ya Temas ini saya lihat chartnya ini di 2590-an di jam 14.30 tiba-tiba turun ke 2470 ya Betul. dalam sekejap ya ada bantingan seperti itu. Ya karena itu wajar aja karena kalau kita lihat dari bid overnya Temas memang Temas ini nggak begitu liquid ya nggak begitu liquid dan Temas ini memang apa ya kemarin udah rally kan udah sempat rally ya udah sempat rally ke 2000 berapa ini 2800 ya ya ini menurut saya fase-fase koreksi lagi ya saya pribadi untuk Temas ini belum belum tertarik ya karena dari broksumnya jelas ya eh, sellernya juga cukup kuat ya cukup kencang hari ini ada BK ada SQ ada YB ya yang cukup kencang sedangkan bayarnya YP dan XC ya dan FS seperti itu jadi menurut saya masih belum menarik ya, masih belum menarik sembari menunggu dia fase konsolidasi dan akumulasi lagi baru kita boleh masuk ya. Jadi ini kalau teman-teman ngejar ya, ngejar model-model saham seperti ini ya biasanya nyangkut karena kan berharapnya sahamnya udah rally akan naik lagi, tapi teman-teman nggak pernah melihat siapa buyer dan sellernya. Itu yang bahaya banget, ya kan? Jadi kita terbiasa, oh ada saham naik nih, wah saham ini naik kenceng nih, semua bilang semua masuk di rekom dan lain sebagainya, tapi nggak pernah dilihat ada akumulasinya atau enggak, ya kan begitu kan? Kalau memang ada sebuah saham naik dengan akumulasi, lah ini patut kita pantau, oh ada akumulasinya nih lumayan nih, bisa kita jadikan watchlist. Tapi kalau ada sebuah saham naik, apalagi dengan distribusi, ya itu ya harus kita hindari sebenarnya karena cukup berbahaya. Tapi kalau teman-teman bisa memanfaatkan trading cepat ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya hindari aja ya. Saran saya seperti itu sih. Oke. Om Ben, sebenarnya saham-saham yang masuk stock universe-nya Om Ben belakangan ini yang kayak gimana sih? Kan tadi udah disebutin clue-cluenya. Itu tapi yang view-nya Hmm. menarik yang mana sih sebenarnya Om Ben yang Om Ben lihat? Ini soalnya dari tadi banyak yang nebak-nebak nih. Om Ben kayaknya ada di sini deh. Om Ben ada di sini. Om Ben di mana-mana. Ya, Gimana saya Om Ben? omnipresent ya. Iya. Seperti ya jadi apa ya buat buat saya kalau kita mau mencari sebuah saham yang memang berpotensi naik ya, Iya. tentu saja kita yang tadi saya ulangi ya berkali-kali ya, kita harus melihat akumulasinya. Ya, Hmm. siapa yang membeli dalam jumlah besar, masif ya, seperti itu, dan ada nggak seller yang jualan dalam jumlah besar juga. Kalau memang seller yang jualan ini adalah retail ya, atau sekuritas yang dipakai retail, atau memang kita ngerti tidak ada seller yang dominan, sedangkan ada buyer yang sangat dominan sekali mendominasi pembelian ya tentu kita melihat bahwa itu ada akumulasi kan seperti itu kan. Nah saham-saham seperti itu yang memang jadi pantauan saya. Jadi saya itu sebenarnya nggak mantau terlalu banyak saham ya akhir-akhir ini karena apa? Karena kita lihat marketnya seperti ini. Market seakan-akan kita dibikin FOMO ya, dipaksa untuk beli di harga atas terus ya. Jadi yang saya cari adalah saham yang memang belum rally kan seperti itu. Kalau kita udah mengejar saham rally ya yang terjadi ya kita kalau nggak gesit ya nyangkut kan begitu kan. Tapi kalau kita memang bisa apa ya bisa gesit ya kita bisa dapat profit kan seperti itu jadi eh, buat saya ya kita harus ngerti sih di mana apa ya eh, yang akumulasi di mana kita bisa pakai screener pakai apapun juga lah ya kita bisa cek semuanya ya terutama TA-nya bagaimana kan seperti itu kalau saya sih. Oke. Itu clue-nya udah disebutin semua ya, Cuan Troopers ya. Yang mana yang sedang diakumulasi, kemudian yang mana lagi banyak distribusi harus hati-hati tentunya ya. Dan untuk para Cuan Troopers yang belum para penonton yang belum bergabung menjadi Cuan Troopers, jangan lupa bergabung melalui ifom.sukorsekuritas.com. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik banget nih, agak berbeda dari yang kita tanya-tanyain tadi, Om Ben, dari Ufiano. Bagaimana cara mengatur psikologi trading agar tidak terlalu fear dan greedy di tengah kondisi saat ini yang volatilitas tinggi gitu, Om Ben? Ini Ya tentang kalau trading buat psikologi eh, ini, apakah berbeda gitu, Om Ben, dengan
Ya tahun-tahun kalau sebelum. kalau kita mau mau mengatur apa ya psikologis kita supaya nggak terlalu fear dan terlalu greedy, otomatis kita harus mengerti apa yang akan kita beli dengan apa dengan kita menganalisa ya. Teman-teman kan biasanya seperti ini. Teman-teman ini apa ya akhirnya greedy, akhirnya fear karena teman-teman ini cuman ikut-ikutan ya. Yang lagi tren apa, yang lagi trending apa, yang lagi bergerak apa kita ikut-ikutan tanpa kita menganalisa lebih dahulu. Itu kan yang membuat kita ini nggak ngerti harus bagaimana. Jadi kalau kita bisa menganalisa sebuah pergerakan sebuah saham ya, otomatis kita kan ngerti. Oh, kalau sahamnya naik, aku harus TP di berapa? Aku harus mulai cicil buang di berapa? Kalau sahamnya turun, aku harus berani cut di berapa? Kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman memang tidak memiliki dasar analisa yang nggak punya trading plan-nya, yang terjadi apa? Teman-teman hanya berharap aja, berharap siapa tahu naik, berharap sahamnya ini ada yang mau beli lagi di harga atas kan. Ya itu yang membuat teman-teman muncul rasa greedy. Karena apa? Analisa kita bias ya. Jadi kita biasakan membeli saham dengan analisa ya. Kita biasakan berlatih analisa, kita biasakan melihat di mana area support dan resist, di mana akumulasinya, ada nggak distribusinya. Dari situ kita bisa melihat, oh saham ini ternyata masih ada potensi ke depannya. Oh saham ini sudah nggak menarik. Oh saham ini udah di resist nih. Harus bahaya kalau ngejar, hati-hati bisa nyangkut. Nah, kalau udah seperti itu kan tinggal kita apa ya, mengaplikasikan dalam trading kita. Nah, masalahnya kebanyakan orang juga udah bikin plan seperti itu, ketika trading yang terjadi plannya itu hilang dan lebih tertarik kepada saham-saham yang ramai di market. Akhirnya apa? Akhirnya kejebak di FOMO itu. Padahal sudah ngerti saham ini akumulasinya bagus, tapi kita nggak sabar kadang-kadang menanti kan, nggak sabar menunggu. Hmm. Akhirnya kita FOMO dan kita terjebak yang namanya fear and greed. Kalau udah banyak loss, otomatis kalian akan takut masuk lagi. Karena apa? Trauma ya, trauma kan Iya kita betul. kan setiap kali masuk sahamnya turun, ketika jual naik ya kan, kita masuk lagi turun, akhirnya kan menyebabkan trauma. Karena apa ya, bisa dicari apakah kita ini entry-nya dan exit-nya ini sudah pakai analisa atau belum, atau hanya Mhm. berdasarkan feeling aja, dalam arti kita nggak pernah lihat chartnya, kita nggak pernah lihat akumulasinya, nggak pernah lihat posisinya, nggak pernah lihat trennya, bahkan ya saham turun terus kita malah incer untuk beli padahal masih turun ya kan. Kalau sahamnya turun terus, Mhm. ARB terus, kita beli ARB lagi kan. Nah, ini yang Iya. harus kita rubah dari mindset kita seperti itu. Oke, oke, oke. Om Ben, kita beralih lagi ke pertanyaan yang selanjutnya dari psikologi trading. Ini kita ngomongin terkait dengan tips secara teknikal gitu ya untuk ngelihat. Nah, ini dari Veronica. Om, bedain broker yang emang lagi akung konsisten sama yang cuma tuker-tukeran aja gimana nih katanya nih. Udah teknikal Ya, nih. kita bisa lihat ya. Kita bisa Mhm. lihat kalau teman-teman, oke lah, kita kan saya kan sudah sering ngomong saham cak ya. Udah, ini kan Iya. udah saham cak ini udah masuk ke YouTube dari bulan lalu bahkan ya. Saya Mhm. waktu harganya masih di seratusan sampai sekarang di hampir 200 kan. Nah, kalian bisa cek di saham cak itu, kita kalau mau lihat akumulasi bagaimana, kalian bisa cek dari bulan Juni, 1 Juni sampai sekarang broker aset itu melakukan pembelian berapa banyak ya, dan seberapa sering. Kalian bisa cek lah mulai dari tanggal 1 Juni sampai mungkin 14 Juni dulu, nanti dari tanggal 15 sampai tanggal 30 kalian bisa cek per periode itu apakah mereka konsisten. Nah, kalau ngomong tukar-tukaran kan pertanyaan begini kan, banyak yang nanyain ke saya, aset ini kan beli terus sampai di atas 7 miliar nih dari 1 Juni ya kan, apakah aset keluar dengan broker lain? Ya saya jawab aja, kita cek aja sellernya ya, sellernya ada nggak yang dominan ya kan, dan ternyata average-nya pun average bawah semua buangannya mereka, sedangkan asetnya pun akumnya dari bawah. Nah, otomatis kalau ada yang akum dari bawah dan sellernya juga dari bawah jualannya, gimana bisa tukar-tukaran barang kan, seperti itu kan. Berarti kan memang barang di aset semua ya, mereka mengumpulkan dalam jumlah yang besar dan masif sekali kan, dan mereka belum berencana membuang. Kenapa saya masih bilang belum berencana membuang? Karena sampai hari ini pun malah beli 1,2 miliar. Ya itu pun belinya di harga 195 ya, di dekat-dekat area close sekarang kan. Artinya apa? Artinya ya ini masih dikumpulin. Sampai seberapa lama kita nggak ngerti. Ya kan? Tapi Hmm. yang pasti belum ada seller yang masif, ya kan? Hari ini yang buang tuh hanya broker LG dan broker YP aja, ya. Sedangkan buangannya pun menurut saya nggak terlalu gede karena mungkin area resist ya, area resist mereka bongkaran barang ya, retail mulai bongkaran barang. Tapi ketika mereka bongkaran, asetnya masih menjaga harga. Ya, makanya kita lihat saham cak ini di 195 nggak jebol-jebol karena average-nya aset ternyata di 195, berarti jelas kan aset yang menahan di 195 dari tadi sepanjang hari kan. Nah, ini yang menjadi saham ini masih masuk ke pantauan, ya kan, kan seperti itu ya. Jadi kita apa ya, kita boleh 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 nggak kita FOMO, boleh aja, tapi FOMO-nya ada analisanya, ada alasannya. Terkadang pun saya FOMO ya, Mhm. saham lagi bergerak saya kejar karena saya ngerti kenapa saya mengejarnya
ya, dan saya mengejar dengan money management yang sangat terukur. Artinya apa? Ketika gagal naik ya saya udah siap cut, kan seperti itu kan. Tapi itu didasari oleh akumulasi tadi ya. Jadi kalau nggak ada yang akumulasi ya sahamnya memang tidak tercermin di Broksum, akumulasinya nggak ada seperti itu. Atau seperti BP ya, BP ini kalau teman-teman lihat itu tukeran atau enggak? Menurut saya tukeran. Mhm. Karena apa? Setiap hari teman-teman boleh cek. Yang selalu beli kan broker II ya. Yang Mhm. selalu beli broker II pasti setiap harinya ya. Tapi yang jualan setiap hari itu selalu CPAN, TS ya. Itu dan FS kadang-kadang ya. Rata-rata broker-broker itu. Jadi kalau teman-teman lihat Broksum hariannya itu rata-rata yang tercermin seperti itu ya, CP, TS, AN, FS, YJ ya. Setiap hari seperti itu. Nah, kalau itu apakah itu tukar-tukaran? Ya, saya melihat itu tukar-tukaran barang ya kan. Entah mereka menciptakan likuiditas atau bagaimana kita nggak ngerti. Tapi yang terjadi adalah seperti itu. Karena kalau di track ke belakang II itu belum pernah buang barang ya kan. Mungkin ngumpulinya berapa ratus miliar ya, tapi yang sellernya ini yang jadi masalah. Sellernya selalu konsisten ya, jangan jualan itu aja. Nah, itu bisa kita indikasikan, oh ini ada tukar-tukaran barang nih berarti di sini. Ya. Masuk pakai II, keluar pakai 4 broker ya, seperti itu. Jadi ya itulah tukar-tukaran barang. Tapi kalau yang terjadi di CAK itu bukan tukar-tukaran, karena yang terjadi adalah aset ngumpulin tapi tidak ada apa ya, seller yang tiap hari buang dan dominan, kan seperti itu. Jadi Hmm. begitu. Oke, berarti butuh cuan troopers yang lebih jeli ini untuk ngelihat ya gitu. Karena kan memang kalau kita pengen ngelihat dari sisi broker summary aja untuk ketika jam perdagangan berjalan kita nggak bisa lihat gitu ya. Harus ketika jam Ya. perdagangan sudah selesai baru kita analisa sendiri nih. Gitu gimana kira-kira ke depannya distribusi dan akumulasi dari satu bandar gitu kepada satu saham. Nah, ini menarik banget nih untuk kita perhatikan. Nah, Om Ben, kalau kita ngelihat di kondisi saat ini, Om Ben itu pernah nggak sih maksudnya di kondisi volatilitas kayak gini tuh lebih ngelihat ke sisi sektoral aja gitu. Gimana kalau kita ngelihat dari sisi sektoralnya gitu? Atau pure Om Ben hanya ngelihat dari sisi ada akumulasi di sini, kemudian akumulasinya meningkat dan lain sebagainya. Gimana nih Om Ben? Ya, kalau saya pribadi memang sedikit mengabaikan sektoral ya, karena dengan apa ya, dengan market yang seperti ini itu random sektornya menurut saya. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, kita lihat BP tiba-tiba kenceng ke atas seperti itu Ya. kan. Kemudian energi juga kenceng ya kan. Terus muncul news dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah random aja. Jadi kalau buat saya pribadi sih, saya lebih mencari apa ya, sebuah saham yang memang masih bergerak uptrend ya, yang arahnya masih ke atas tapi sudah membentuk pola konsolidasi atau pattern tertentu ya, dan di situ kita bisa lihat oh terbentuk pattern tertentu, misal cup and handle, bullish flag ya, atau double bottom seperti itu. Nah, setelah terjadi pembentukan itu kita bisa lihat siapa yang akumulasi dan distribusi. Apakah kelihatan di Broksum? Kan nggak semua kelihatan, terkadang ada yang nggak kelihatan kan, ada yang terlalu rata. Ya kalau nggak kalau rata begitu bagaimana kita abaikan Broksum, kita fokus ke TA, di mana kita membatasi di mana area support dan resistnya, dan kita juga nggak bisa mengabaikan volume ya, di mana ketika volumenya besar, break dengan volume besar kan berpotensi memang lanjut seperti itu ya. Kita nggak bisa mengabaikan volume. Nah, ini yang harus kita latih setiap harinya ya, karena kalau kita hanya melihat sektoral ya, terkadang kita terlambat merespon ya, terlambat merespon ya, karena news yang beredar ini biasanya belakangan ya kan, dan takutnya ketika ada news malah dimanfaatkan untuk jualan ya. Itu yang menurut saya sangat berbahaya sekali di situ ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai sih. Oke, 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 oke. Kalau kita lihat dari sisi emitennya tadi Om Ben sempat sebut ada BP dan juga banyak dari para cuan troopers kita yang sebut BP, BP, BP gitu. Nah, ini gimana nih nasib kedepannya nih Om Ben dari sisi akumulasi distribusi nih? Ya, kalau saya lihat hari ini BP menurut saya sudah bukan ideal untuk beli ya, karena jelas sekali ya, udah rally 20% ya, sempat menyentuh 197 hari ini kalau nggak salah, 197, dan kita lihat memang apa ya, sudah rally-nya lumayan ya, cuman dari segi akumulasinya masih ada AK ya. Kalau kita mengabaikan II berarti masih ada AK ya, seperti itu ya. Sedangkan yang buang barang adalah kalau kita abaikan CPA, NTS, YJ, berarti ada ZP sama MG yang buang barang kan, seperti itu kan. Lah, kalau di situ bagaimana? Ya kita lihat aja kembali ke TA-nya dulu. Ya, kembali ke TA-nya. Kita lihat posisinya di mana. Apakah BP ini sudah break dari area resist yang ada? Nah, kalau udah break, kita lihat itu
di area berapa. Oh ternyata misal saya nggak lihat capnya BP ini karena saya hanya pakai RTI ini sekarang. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya aja ya BP ada support 170 misal seperti itu ya. Sekarang 184. Apakah wajar kalau kita ngejar di harga sekarang ya, sedangkan mungkin area resistnya di 189 atau 188. Nah, ini yang jadi pertanyaan kan. Apakah ideal? Ya kalau begitu kan nggak ideal karena risk rewardnya sudah nggak sebanding kan. Karena Ya. risk rewardnya sangat nggak sebanding. Ya, yang kita lakukan adalah kita harus sabar menunggu. Kita boleh masukkan BP jadi pantauan, tapi kita sabar menunggu. Nah, sementara dia turun, itu apa yang terjadi besok ya? Misalnya BP akan ada koreksi-koreksi seperti itu ya, misalnya aja ya. Nah, yang terjadi seperti apa? Apakah ada buangan di situ atau ketika koreksi malah ada broker yang ngumpulin secara masif lagi. Hari ini kan AK yang ngumpulin. Apakah besok AK masih ngumpulin? Nah, kalau besok AK masih ngumpulin, ya itu menarik untuk kita pantau lagi karena kan lebih dekat ke area support kan. Nah, itu yang jadi patokan buat kita. Di mana ketika sebuah saham di area support berarti kan resikonya kecil. Ya, kita mengukur resikonya kita aja. Oh, misalnya ya 170 support. Sekarang misalnya ya 175. Berarti kalau saya beli di 174 ke bawah, berarti kan resiko saya kecil daripada saya harus mengejar di atas 180. Nah, ini yang patut jadi pertimbangan kita. Jadi saya lebih suka menunggu sebuah saham yang rally ini untuk konsol. Tapi semisal ya ada saham seperti Raja. Raja ini kan gila-gilaan rally-nya dari 350 sampai 700-an kan. Itu kan memang nggak ada remnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ya, saya pribadi kalau sudah kehilangan seperti itu dan nggak ada konsolidasinya, saya skip aja. Karena apa? Karena buat saya nggak bisa mengukur apa ya resikonya di mana, ya. Jadi kalau memang ngikutin momentum aja, ketika bergerak kita hajar, kemudian udah naik beberapa titik kita buang nggak apa-apa. Tapi kalau kita memang mau untuk hold, ya itu yang menurut saya agak sedikit riskan ya. Karena begini, kasus seperti saham Raja ini jarang, kasus langka ya, di mana memang dipaksa ke atas terus ya, didorong ke atas terus dengan sangat luar biasa kan kemarin seperti itu. Tapi tidak terjadi di semua saham ya. Jadi jangan mengeneralisasi sama semua karena apa? Bahayanya kita terjebak, kita berharap siapa tahu saham ini seperti Raja, tapi ternyata kan enggak. Ya, ini yang membuat akhirnya kita nyangkut, ya kan? Dan yang paling bahaya lagi kalau sebuah saham memang lari kencang ke atas dan kemudian menjelang akhir sesi dibanting dengan masif ya, dan sellernya besar sekali ya, menimbulkan kepanikan. Nah, besoknya berpotensi memang ARB. Itu yang terjadi di beberapa saham kan. Nah, ini yang menurut saya sangat bahaya sekali. Jadi teman-teman harus mengerti apa ya posisinya di mana, support, resist, kemudian akumulasinya bagaimana, terus kemudian apakah resikonya tuh sebanding dengan yang dapat saya tanggung. Kalau nggak sebanding ya kita skip aja. Ya kalau ada orang yang berani ya nggak apa-apa, mereka bisa cuan. Tapi kalau buat saya pribadi ya saya nggak perlu menyamakan saya dengan orang lain ya. Ya. Karena kan kita cuan sendiri-sendiri ya. Saham pun pilihan sendiri-sendiri. Kalau ada orang yang bisa ngejar aja dan cuan ya kita ikut senang kan. Tapi kalau buat saya pribadi itu pilihan yang sangat berisiko buat saya seperti itu. Oke, Om Ben ini juga ada ya, banyak banget yang nanya terkait dengan saham energi Mega Persada nih. Gimana nih kondisinya? Karena hari ini juga naik 7,6%, itu di harga 252. Bisa nggak sih nanti dia tembus resisten? Maksudnya resistennya yang terdekat di mana nih? Kalau kita lihat itu sepertinya ada di 262 ya, di level 262 ya kalau nggak salah nih. Untuk Iya. itu udah deket-deket nih ya, udah deket-deket resisten nih. Berarti Om Ben ini gimana nih kalau Om Ben ngeliat kemudian resisten 3 bulan di 334. Dulu dia pernah ada di 400 nih Om Ben. Ya kalau kasus seperti energi begini kan berarti kan memang hari ini kita lihat ya dari Broksum ini yang buang BK ya, BK buang banyak sekali ya, BK-nya kayaknya foreign ini, BK buang banyak sekali, foreign jual 10,5 miliar ya, yang beli kebetulan adalah YP dan PD, CP ya, kemudian belinya pun nggak terlalu gede seperti itu ya. Nah kita bisa menyimpulkan berarti memang ada buangan ya, BK keluar seperti itu ya, BK keluar tapi memang harganya dibawa naik. Nah, apakah kita boleh beli? Nah, kalau dari Daniel sendiri tadi bilang kan bahwa ini udah dekat ya 262, sedangkan sekarang 252. Nah, kita harus lihat supportnya di berapa sekarang. Supportnya di area berapa? Mungkin 246 atau 244. Nah, sedangkan begitu ya bagaimana? Kalau saya pribadi lebih memilih untuk menunggu. Ya menunggu bagaimana pergerakannya energi seperti itu, apakah bisa lanjut naik, apakah memang ada sedikit koreksi ya. Dan saya pribadi jujur ya, daripada
mengejar saham yang seperti itu, saya lebih mencari saham yang belum belum apa ya, belum terlalu rally ya. Semisal misalnya kayak BRMS. BRMS ini kan memang walaupun hari ini saya lihat Broksumnya juga jualannya gede dari BK dan DX ya seperti itu. Yang beli adalah MG dan ZP ya HP seperti itu. Cuman memang posisinya ini menurut saya lebih low risk ya karena supportnya di area 230-an ya 230 232 sekarang 238. Nah, kita bisa menunggu aja, menunggu ke sana. Jadi menunggu ada koreksi karena kan volumenya besar hari ini ya. Ini kan memang saham-saham Bakri hari ini kelihatan volumenya melonjak sekali energi di BRMS ini ya. Dengan lonjakan volume seperti itu memang berpotensi lanjut. Cuman kembali kita harus melihat resikonya di mana ya. Resikonya di mana? Apakah kita harus mengejar atau enggak? Kalau saya pribadi lebih condong ya lebih sabar nungguin dikit ya, nungguin ada merah-merah dikit, koreksi seperti itu di area support ya. Kita boleh nyicil di situ. Kalau sampai jebol support bagaimana? Ya kita cut. Karena kan otomatis kan resiko kita rendah ya. Jadi bukan berarti kita itu apa ya anti dengan cut loss atau aduh jangan sampai cut loss nih nggak bisa karena dalam trading ini kita nggak pernah ngerti apa yang terjadi di market kan. Nah, yang penting kita membatasi resiko aja di mana ketika cut loss itu sesuai dengan resiko yang dapat kita tanggung ya supaya tujuannya apa kita akhirnya nggak trauma ya nggak trauma seperti itu menurut saya lebih aman daripada harus wah mengejar gebuk-gebukan begitu menurut saya ya kalau nggak pinter ya kita akan kejebak di dalamnya seperti itu. Baik, baik. Nah, Om Ben, ini juga tadi banyak yang nanya terkait dengan emiten Bell dan juga Raja. Ada nggak sih? Karena kalau nggak salah belakangan ada sentimen-sentimen fundamental nih terkait dengan Raja sendiri gitu. Kalau Bell-nya ini juga nanti akan seperti apa nih kalau Om Ben lihat? Ini kan Raja sekarang sepertinya lagi disuspend gitu ya. Karena ada pergerakan yang sangat signifikan begitu beberapa hari belakangan ini, berapa minggu udah ini terbang terus gitu. Nah, ini gimana nih kalau Ya. view-nya Bell dan juga Raja? Ya kalau ngomong Raja menurut saya ya apakah boleh beli kita lihat aja dari tanggal 5 ya tanggal 5 bulan ini Hmm, sampai hari ini ya itu kan hari kan suspend ya berarti sampai kemarin itu nggak ada merahnya ya iya, artinya di tanggal 5 itu naik sampai 382 dan sekarang udah sampai 845 artinya ada kenaikan yang sangat signifikan sekali kan kenaikannya udah di atas 100% ya tidak ada koreksinya tidak ada membentuk konsolidasi atau base-nya pun ya menurut saya seperti itu lah apakah boleh beli atas nama fundamental ya saya kembalikan kalau atas nama fundamental kenapa belinya sekarang ya hmm, kan begitu ya kalau kita ngomong fundamental berarti kita mengejar sebuah saham yang memang lagi murah tapi prospeknya cerah betul. kalau ngomong fundamental tapi harganya udah rally sampai 100% ya udah nggak ngomong fundamental lagi. Itu mungkin kalian sudah terjebak di dalam yang namanya FOMO yang dibungkus oleh analisa fundamental menurut saya ya. Itu berbahaya karena apa? Kita ngerti lah beberapa kasus yang terjadi di belakang ya, yang udah terjadi ya. Kita ngerti di tahun 2020 ada saham-saham konstruksi ya kan, konstruksi SBF seperti itu ya. Semua rally, semua kenceng-kenceng ya kan ada SBF. Kemudian mulai muncul analisa-analisa fundamental ya, yang fundamental ya saya bilang ya seperti itu ya mengatakan bahwa ini prospeknya waskita masih seperti ini, ADI seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya koreksinya gila-gilaan kan. Bahkan sekarang seperti Wika waskita yang dari 2000 sekarang udah di bawah 1000 semua. Nah, apakah ini dapat dikatakan fundamental? Ya kan enggak kan? Karena udah bergerak ya kan kalau ngomong fundamental ya kita cari yang belum bergerak dong kalau udah bergerak jangan ngomong fundamental ya Iya, kita harus pakai teknikal kalau udah begitu kecuali teman-teman ya sangat yakin nih bener-bener war ini bakal prospeknya ke depan bakal masih panjang nah kalau ngomong bakal masih panjang otomatis kita belinya pun harus berhati-hati kan karena apa kenaikan harganya udah terlalu tinggi ini udah sampai disuspend ya kan berarti kan udah rally melulu nih ya kita nggak ngerti apakah setelah disuspend ada perubahan pola nggak. Ya kan berarti kenapa? Kalau sampai rally lagi berarti kan suspend kedua yang mengakibatkan suspend selama 2 sampai 3 minggu yang lebih lama. Kemudian kena pemantauan, kena tato X ya. Selama 1 bulan di mana cuman bisa arah 10%. Ini akan merubah apa ya gerakannya, polanya. Nah ini yang harus kita waspadai. Jadi buat saya Raja apakah boleh beli atau enggak? Ya menurut saya kalau sudah sekarang ya saya skip aja dulu ya sambil melihat apakah dia masih untuk melandai atau enggak. Kalau mau buat scalpingan silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong fundamental kan berarti bukan scalpingan. Berarti kita ngehold, buy and hold karena fundamental. Ya kan seperti itu. Kalau untuk saham bel aja kita lihat
likuiditasnya semakin mengecil. Ya itu yang membuat saya agak sedikit eh, hati-hati dengan saham Bell ya, karena likuiditasnya kecil, sedangkan kita lihat dari broksumnya pun bayarnya adalah broker-broker retail semua ya. Sedangkan sellernya kalau saya lihat di Bell ini ada YU ya, ada YU, PD, dan AK dan KI ya. Artinya nih broker-broker institusi semua. Sedangkan yang beli KK sama YP ya, yang dominan. Nah ini membuat saya apa ya, kalau ngomong fundamental ya saya nggak ngerti fundamentalnya bagaimana, tapi Bell juga sudah rally dari 80, dari 60 bahkan tertinggi sampai 600, sekarang di 342. Apakah ini layak kita kejar? Ya buat saya sih saya kembali ke teknikal dulu. Kalau ngomong fundamental ya udah terlambat menurut saya ya. Kalau ngomong fundamental ya kejarlah yang belum bergerak itu. Ya kan begitu. Jadi ini opini pribadi saya ya. Saya tidak apa ya, tidak sekali lagi disclaimer ya seperti itu. Ini opini pribadi saya ya. Saya nggak ngerti apakah benar-benar fundamentalnya ada, tapi buat saya kalau kita ngomong fundamental ya kita belum beli sebelum sahamnya bergerak. Kalau udah bergerak menurut saya fundamental itu bisa bias ya seperti itu. Betul. Wah, gila. Ini banyak yang bilang di kolom komentar daging banget katanya Om Ben, daging gurih katanya. Saya setuju banget karena ini memberikan banyak sekali tips dan juga masukan nih untuk para cuan troopers kita gimana caranya trading dan juga gimana caranya melihat satu emiten itu dengan benar gitu ya Om Ben. Dan jangan lupa untuk para cuan troopers untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas dan juga @jalan-jalan murah dan @Daniel Wiguna juga boleh ya, dan Wiguna gitu. Jadi nanti saya bisa repost juga live kita pada malam hari ini. Om Ben, nggak berasa nih udah mau 21.30. Satu pertanyaan terakhir untuk Om Ben nih. Boleh nggak diinfo sekali lagi nih yang paling daging gitu tipsnya untuk fast trading di kondisi market kayak sekarang? Iya, kalau saya sih tetap ya intinya cuma sama ya, di mana kita harus disiplin. Itu yang pertama, kita harus disiplin dengan resiko yang dapat kita tanggung ya. Karena kan kita ngomong kalau memang fast trading ini kita memanfaatkan volatilitas saham yang sedang bergerak. Kita harus membatasi resikonya, jangan sampai melebihi dari kapasitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kalau teman-teman ini masuk ke dalam sebuah saham, teman-teman pastikan sudah menganalisa, paling enggak ini ngerti di mana teman-teman area support dan resistnya, area jualnya di mana ya. Kemudian teman-teman mengerti tren pergerakan sahamnya seperti apa ya. Jadi kalau memang kita ngerti lah, kayak beberapa hari ini kan juga ada saham-saham IPO baru ya yang memang sempat naik ya, kemudian juga terkoreksi ya. Dan ketika dia sudah berada di bawah harga IPO juga, ini menurut saya sedikit riskan ya untuk kita bermain terlalu lama di saham tersebut ya. Artinya kalau memang sebuah saham dari pertama sudah dari harga IPO sudah turun ya seperti itu, berarti kan memang ada distribusi masif ya, di mana harganya udah nggak dijagain nih sama sama market makernya. Mereka memang mau buang barang ke masyarakat. Nah kalau saham-saham seperti itu, kalian mau fast trading silahkan silahkan aja. Cuman hati-hati ya, karena geprekannya kadang-kadang sadis. Dan ada beberapa saham yang memang seperti saham Sweet ya. Saham Sweet kita lihat kemarin sempat arah terus naik lagi ke atas, dan kemudian ARB ya, ARB 2 kali kalau nggak salah hari ini ya. Nah ini membuat kita jangan sampai FOMO. Karena apa? Market makernya menaikkan harga tujuannya apa? Mereka mau buang di atas lagi, cari korban lagi. Kalau kita nggak pernah ngerti sebuah trennya bagaimana, kita nggak pernah ngerti mereka menaikkan harga ternyata dengan berjualan. Nah itu yang bahaya sekali. Ya akhirnya kita terjebak. Ya akhirnya kita terjebak, sahamnya lebih berjilid-jilid, dan biasanya yang kejebak seperti itu nggak disiplin, nggak mau cut loss. Karena apa? Masih berharap sahamnya naik. Padahal jelas sekali sahamnya lagi buangan, ya, lagi distribusi. Nah itu yang membuat kita akhirnya kehilangan aset dalam jumlah yang besar. Ya jadi tips dari saya disiplin ya, kenali saham yang kalian beli, analisa saham yang kalian beli, kemudian berlatihlah setiap hari. Karena apa? Dengan berlatih ini kita bisa menemukan ritme kita di market ya kan. Loss dan cuan itu menurut saya adalah hasil dari pelajaran yang kita dapat di market ya. Jadi bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan kalau loss, atau bukan sesuatu yang perlu kita kejar kalau cuan. Karena apa? Itu hasilnya. Dari apa? Dari proses pembelajaran kita ini loh. Ya kan? Kita bisa hari ini cuan besar, kita bisa besoknya loss besar. Kalau kita nggak pernah menjaga yang namanya disiplin diri itu, ya kan? Karena kita ngerti market sangat dinamis ya, dan kita semua menyadari bahwa market ini sangat volatile, sangat liar, dan sangat menurut saya agak gila ya pergerakan di market ya, tiba-tiba spike dan lain sebagainya, rontok dan lain sebagainya ya. Ya ini yang perlu kita ketahui, makanya
Untuk menghindari FOMO ya gampang, kita harus analisa dulu. Kalau nggak sesuai dengan risk kita ya jangan masuk. Kalau masuk ya siap-siap, kalau sampai digencet ya kita harus keluar. Kan begitu kan. Nah, itu yang penting untuk diketahui oleh teman-teman yang mau fast trading ya. Jadi kenali resikonya, jangan cuma mikir oh cuannya aja, kenali resikonya. Kalau sampai diguyur bagaimana? Kalian siap nggak? Kalian harus cut loss. Nah, itu yang penting. Nah, dari pelajaran-pelajaran kita setiap hari ini nanti kita akan menemukan bahwa oh, ternyata kita tuh punya ritme yang seperti ini. Nah, ketika ritme kita udah konsisten, maka kita akan mencapai yang namanya profit konsisten. Makanya itu nggak perlu kita kejar. Karena itu adalah hasil dari pembelajaran kita setiap hari di market yang memang luar biasa ini ya, setiap hari seperti itu. Kalau dari saya. Mantap, luar biasa. Om Ben, terima kasih banget nih atas waktunya. Ini banyak banget juga komentar-komentar menarik dari para cuan troopers kita. Jangan lupa ya diajak temennya yang lain juga untuk bergabung melalui ifam.scoresecuritas.com. Thank you banget sekali lagi Om Ben. Ini ada yang bilang Om Ben ultinya kena banget katanya. Jangan lupa kalau misalnya pengen nonton ulang tips-tips dari Om Ben yang tadi disebutkan, lihat dari akun Sukor Sekuritas karena Instagram live kita pada malam hari ini akan kita save. Sekali lagi thank you banget Om Ben. Akhirnya kita ngobrol lagi. Moga-moga kita ngobrol lagi ya Om Ben ya di kesempatan-kesempatan selanjutnya. See you Om Ben. Ya, ada. Thank you.